Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa natubu ilaih wa na'udzu billah min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, pada serial yang ke-12 ini kita melanjutkan masalah perhitungan waris. Pada seri yang lalu kita sudah paham pertama warisan suami atau istri. Ya. Kenapa kita tulis atau? Karena yang wafat kan salah satu. Ya. Ini kan yang wafat kan salah satunya. Ya. Kita paham warisan ini. Bahwa semua warisan ini tergantung sama apa? Tergantung sama anak atau tidak ada anak, ya, anak atau tidak, gitu kan? Nah, kalau ada anak maka suami dapat berapa? 1/4, ya. Sedangkan istri dapat berapa? Istri dapat ada anak 1/8. Kalau tidak ada anak maka suami dapat kalau tidak ada anak, suami dapat berapa? 1/2. Sedangkan istri dapat 1/4. Nah, begini kan? Ya, jadi kita lihat warisan dari suami istri. Ya, warisan suami istri. Masalahnya berpacu pada anak atau tidak ada. Ya. Gini. Atau saya urutkan kembali biar lebih hafal. Ini anak, ya, mohon maaf. Saya bikin begini, ini ada anak, kemudian tidak ada anak, ya. Tidak ada anak. Oke, di sini ada suami. Kemudian di sini ada istri. Nah, kan? Kita bikin begini umpamanya. Ya. Oke. Nah, ada anak. Ini anak, tidak ada anak. Berapa bagian suami kalau ada anak? 1/4. Istri ada anak berarti 1/8. Tidak ada anak, ini 1/2. Ini 1/4. Nah, mungkin begini lebih mudah bagi kita untuk menghafalnya, ya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita, ya, sekali lagi siapkan pulpen, buku tulis untuk mencatat ini semuanya. Ya, ini mengulang biar kita semakin hafal, ya. Hafalkan ini. Suami, warisan suami, nih warisan suami, ya. Kalau ada anak, berarti yang wafat siapa di sini? Berarti yang wafat di sini adalah istri. Nah, ini saya merahi. Ya, yang wafat istri. Oke. Suami, kalau yang wafat istri berarti berapa warisan suami? Oh, istrinya punya anak, berarti suaminya dapat 1/4. Oh, istrinya tidak punya anak, berarti suaminya dapat 1/2. Oke. Kalau warisan istri berarti yang wafat suami. Suaminya punya anak berarti istrinya 1/8. Tidak ada anak berarti istrinya 1/4. Begitulah, ya. Semoga bisa hafal dengan baik. Kemudian kita juga bicara warisan anak. Nah, kita bicara kalau komposisi anaknya itu ada anak laki, kemudian ada anak perempuan.
Ya, jika komposisinya begini, maka ini 2 bagian, yang ini 1 bagian. Ini gampang ya. Kemudian, bagaimana jika pewaris itu tidak punya anak laki? Nah, dia tidak punya anak laki, tapi dia hanya anak perempuan. Ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Anak perempuan. Dia tidak punya anak laki-laki, dia hanya punya anak perempuan. Bagaimana perhitungannya kalau memang seperti ini? Nah, kita lihat ayat Al-Qur'annya sekarang sambil Anda memperhatikan ya. Perhatikan ayat Al-Qur'an pada ayat yang ke-11 di surat An-Nisa ya. Perhatikan ini, Allah berfirman, fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Jika pewaris atau istri atau suami yang wafat, ayah atau ibunya yang wafat, maksud ayah ibu ini suami istri loh ya, memiliki anak-anak perempuan saja ya. Jadi jika yang wafat si mayit memiliki anak-anak perempuan saja, dan anak-anak perempuan dia 2 orang atau lebih ya, nisaan fauqa thnataini, punya anak-anak perempuan 2 atau lebih, falahunna thulutha ma tarak, maka mereka anak-anak perempuan yang berjumlah 2 atau lebih dan dia tidak punya anak laki-laki sama sekali, maka 2 anak perempuan atau lebih itu mendapatkan 2/3. Okay. Wa in kanat wahidatan, jika anak perempuannya itu 1 semata wayang, cuman 1 anak perempuannya, tidak punya anak laki-laki, falahan nisf, maka anak perempuan itu mendapatkan nisf, separuh ya, mendapatkan separuh, setengah dari harta peninggalan. Oke, kita coba sekarang ya. Ingat, yang kita pelajari sekarang hari ini adalah tidak ada anak laki ya, ini nggak punya anak laki-laki ya, tidak punya anak laki, hanya punya anak perempuan saja. Oke, punya anak perempuan saja. Nah, ngitungnya bagaimana? Kita coba sini, anak perempuan, saya singkat PR. Nah, jumlahnya berapa? Anak perempuannya 1, ini 2, 3, dan seterusnya. Oke, ya, dan seterusnya. Nah, berapa ini? Tadi di dalam ayat Al-Quran tadi yang kita baca, jika anak perempuannya 1, maka dia, anak ini dapat setengah. Jika anak perempuan ini jumlahnya, jika dia jumlahnya 2, 3, 4, dan seterusnya, maka mereka anak-anak perempuan ini mendapatkan 2/3 ya, 2/3. Lo anaknya kan 2 orang atau 3, ya berarti ini dibagi rata kepada mereka semua. Cukup jelas ya. Jadi jika anak perempuan ini 1 semata wayang, 1 ini, maka dia mendapatkan setengah dari harta ya, setengah dari harta. Kalau anaknya 2 dan lebih, maka mereka anak-anak perempuan ini mendapatkan 2/3.
Dan 2/3 ini dibagi rata kepada anak-anak perempuannya ini. Oke, ambil kasus sekarang. Contoh, umpamanya si suami wafat, ya, yang wafat suami. Ini bahasanya suami, ya. Suami wafat. Si suami wafat, dia punya istri. Kemudian dia punya 2 anak perempuan. Ya. Berarti bagaimana ini perhitungan wasiat warisnya? Oke, istri. Oh, suami punya anak. Oh iya, dia punya anak. Nah, berapa tadi? Kalau si suami punya anak, berarti istrinya dapat berapa? Berapa warisan istri ketika ada anak? Barakallahu fiik. Warisan istri di sini adalah 1/8. Ya, 2 anak perempuan. Nah, tadi 2 anak perempuan dan lebih, berarti warisan dia berapa? 2/3. Nah, beginilah pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah. Oke, sekarang andai dia punya 1 anak perempuan saja semata wayang. Ya, ini andai ini punya 1 anak perempuan. Ya, jatah hak istrinya berapa? Tetap kan 1/8. Ya, 1/8. 1 anak perempuan berapa? 1 anak perempuan tadi berapa? 1/2. Nah, beginilah, ya. Nah, ini perhitungan warisan untuk anak perempuan. Loh, sekarang kita kembali ke 2 anak perempuan. 2 atau lebih, ya. Ini bisa 2, bisa anaknya 3, bisa 4, bisa anaknya 5, ya. Nggak ada masalah. Ya, yang penting catatannya apa? Catatannya di sini adalah tidak punya anak laki. Nah, catatannya ini tidak punya anak laki. Ini catatan penting. Ya, ketika dia tidak punya anak laki, maka 2 anak perempuan dalam kasus ini, dia dapat 2/3. Nih 2/3. Terus gimana baginya kedua anak ini umpama? Maka 2/3 ini dibagi rata ke mereka. Jadi kalau 2 ya dibagi rata, kalau 3 ya dibagi rata ke mereka. Ya, bagi rata ke mereka. Kalau anak perempuannya cuma 1, ini semata wayang dia 1, ya dia mengambil 1/2 tersendiri. Ya, ingat, ketentuan ini dari mana? Ketentuan ini adalah ketentuan Allah yang ada dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11. Ya, ini penjelasannya. Untuk mempertajam pembahasan kita, coba kita ulangi lagi bunyi dari firman Allah pada ayat yang di surat An-Nisa ayat 11 tadi. Ya. Kita baca, coba dilihat mushafnya untuk mempertajam perhitungan ini yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Ini potongan dari ayat yang di atasnya bicara tentang warisan anak laki dan perempuan. Allah berfirman, fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutha ma tarak. Jika anak-anak itu terdiri dari anak perempuan-perempuan saja dan jumlah mereka anak perempuan itu 2 dan lebih, begitu terjemahnya, falahunna thulutha ma tarak, maka bagi mereka anak-anak perempuan yang jumlahnya 2 dan lebih mendapatkan harta dari peninggalan orang tua yang wafat 2/3. Nah, coba lihat contoh yang warna putih, ya kan? Contoh yang warna putih ini. Nah, maaf, ini contoh yang putih ini kan. Nah, coba ini kan, 2/3 dia. Oke, kita lanjutkan bunyi ayatnya lagi.
Kita lanjutkan ayat yang tadi. Wa in kanat wahidatan falahan nisf. Lihat. Wa in kanat, jika anak perempuan itu wahidatan, terdiri dari satu anak perempuan saja. Ya, tentu catatan semua tidak punya anak laki, ya. Wa in kanat wahidatan, jika anak perempuannya itu satu, falahan nisf, maka anak perempuan ini mendapatkan berapa? Nisf, separuh. Nah, coba perhatikan yang dicontoh kuning ini, ya, anak perempuannya satu, ya. Nah, inilah pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, cara menghitung perhitungan warisan, ya. Mungkin coba kita balik sekarang, kita kasih contoh yang lain, ya. Ya, yang meninggal sekarang istri, umpamanya, ya, kita balik, ya. Istri, berarti ahli warisnya siapa? Ahli warisnya suami. Oke, tidak punya anak laki, kasusnya nggak ada anak laki, dia punya anak perempuan berapa? 2 anak perempuan, ya, 2 anak perempuan. Oke, coba kita hitung sekarang suami. Oh, yang meninggal istrinya punya anak, berarti bagian suami berapa ketika punya anak? Barakallahu fiik. Bagian suami di sini adalah 1/4, ya. 2 anak, berarti bagian 2 anak berapa tadi? 2/3. Gini. Atau anaknya satu anak perempuan, ya. 1 anak perempuan berarti berapa? Setengah. Begitulah. Mungkin Anda akan bertanya-tanya, loh Ustadz, ini kan ada sisanya. Sisa buat siapa? Sisanya buat siapa ini? Ini ada sisanya. Ya, next, ini nanti di pelajaran kita berikutnya, sisanya buat siapa? Ya, nanti kita akan pelajari ini satu demi satu dulu. Ya, kita akan pelajari yang ini aja dulu. Nah, inilah perhitungannya. Ya. Sekedar mengingatkan kepada pemirsa kita semua bahwa kalau ada anak laki juga, kemudian ada anak perempuan juga, maka perhitungannya enggak tadi, yaitu perhitungan laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau ada 2 anak ini, tapi kalau tidak ada anak laki, maka itulah perhitungannya. Oke, sekarang mungkin pemirsa nanya, kalau anaknya laki-laki semua gimana? Anak laki semua, ya berarti kalau anak laki semua, ya harta buat dia semua, harta buat dia semua. Kok begini? Ya, contoh, umpama yang meninggal suami, ya. Yang meninggal suami ini. Oke, suami meninggal. Dia meninggalkan siapa? Istri. Terus dia punya anak laki. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Istri berapa? Oh, punya anak. Berarti istri tadi berapa? 1/8. Ya, istri 1/8. Kasih 1/8. Berarti cuma sisanya buat dia semuanya. Nah, beginilah. Sisa buat dia semuanya. Ya, kalau dia 1, ya mantep ini. Ya, kalau dia anaknya cuma 1, ya sudah, berarti sisanya buat dia semua. Ya, tinggal para tetangganya menunggu aja untuk jadi siap untuk menampung dia jadi menantu di rumahnya, ya. Karena warisan dia gede, jadi ditunggu aja untuk menjadi menantu Anda. Ini anak tunggal, karena kan Anda tunggu aja untuk jadi menantu Anda, gitu kan, ya. Kalau dia 2 orang, umpama, ya berarti sisa buat dia semua, artinya dibagi 2 rata buat dua-duanya. Ya, inilah pemirsa
Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah untuk pembagian warisan anak-anak dan suami istri. Ya. Kita masuknya bertahap dulu, pelan-pelan, satu demi satu, sedikit demi sedikit, agar apa? Agar kita bisa memahami dan menghafal kaidah ini pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tapi kita bisa mencerna, memahami, dan menguasai materi ini dengan baik, daripada kita kasih banyak yang pada akhirnya nggak hafal semuanya, nggak paham semuanya. Ya, kita sampai di sini dulu pembahasan kita untuk seri yang ke-12 ini ya. Sampai di sini dulu seri yang ke-12. Semoga kita bisa memahami konsep waris Al-Qur'an ini dengan baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.